karena dialah sesembahan kami. Itu sebabnya pada hari ini kami berkumpul untuk memuji menyembah Dia. Sebab sesembahan kami namanya Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan Allah kami. Dialah satu-satunya juru selamat kami. Dan Dia yang akan datang nanti untuk menjemput kami, supaya di mana Dia berada, di situ kami berada. Ada Yesus, ada Allah. Apakah mereka dua pribadi? Di sini, Pendeta Risuli Lubis meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian, dari narasi Pendeta Risuli Lubis tersebut, dia mengatakan kalau Yesus akan datang menjemput dia dan para jemaatnya. Analisis yang bisa saya bangun dari narasi Pendeta Risuli Lubis tersebut. Apakah benar Yesus akan menjemput mereka? Sudah macam bondman antar jemput anak sekolah saja ya? Jika benar demikian, analisis selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terkait tentang sumber datanya. Kira-kira menurut Bible, apakah benar Yesus datang ke dunia itu hanya untuk menjemput Risuli Lubis dan para jemaatnya? Okelah sahabat, mari kita lanjutkan. Dengerin Pendeta Risuli Lubis dalam berkhotbah. Siapa tahu kita temui sesuatu yang bisa bikin canda tawa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Begitu membanggongkan. Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang kuucapkan semuanya meninggikan Tuhan saja. Tidak ada yang lain yang kutinggikan, hanya Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya nama. Tuhan Yesus, tempat ini dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Bahkan niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat sudah digagalkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa Yesus, penjaga pelindung kami, yang tidak akan pernah lalai untuk terus melindungi menjaga kami. Statement Pendeta Risuli Lubis yang mengatakan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ini kan argumen yang membingungkan. Analisisnya, kalau seseorang sudah mengatakan, kami bersyukur Tuhan, maka ungkapan selanjutnya, pasti seseorang tersebut akan mengatakan sesuatu pemberian yang sudah diterimanya. Mungkin saya bisa berikan analogi, supaya nggak membingungkan. Misal begini, kami bersyukur Tuhan, atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah, mungkin itulah ungkapan yang sedikit cocok, jika dikaitkan dengan rasa syukur atas pemberian Tuhan. Tetapi kalau argumen Pendeta Risuli Lubis ini, analisisnya, bisa jadi, pendeta ini mengungkapkan rasa bersyukurnya kepada Tuhan, karena sudah memberikan Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Nah, mungkin bisa saya sederhanakan, ketika Tuhan memberikan juru selamat kepada Bani Israel, maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau pemikiran Pendeta Risuli Lubis ya, susah dicerna karena narasi yang dibangunnya itu, justru menunjukkan bahwa ada dua oknum Tuhan. Satunya, Tuhan yang berperan memberikan dan nggak nampak, dan satunya, Tuhan yang berperan sebagai pemberian dari Tuhan yang lain. Semoga kalian paham dengan analisis dugaan yang saya berikan. Yuk lanjut tontonin kelucuan pendeta, yang omongannya membingungkan. Karena untuk itulah aku ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menggenapinya. Raja Kores yang memang bukan dari golongan orang Yahudi, justru dia yang membangun bait Allah itu. Dari sini kita bisa dapat sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau Tuhan pernah mengatakan kepada kau, nanti orang Buddha itu yang bantu kau. Ya, kau jangan berpikir harus orang Kristen. Ya, dia Tuhan pakai membantu kau. Kalau Tuhan yang sudah berjanji. Haleluya. Saudara, setelah dibangun Kores, ya, ini saudaraku dihancurkan lagi oleh Romawi dengan Babilonia. Ya, dihancurkan lagi, saudara. Hancur lagi babak belur. Ya, hancur lagi babak belur. Dan setelah itu berkuasalah Islam di sana, ya, dibangun oleh
apa ya? Utsman bin Khattab ya kalau nggak salah ya. Ya, dibangun oleh Utsman bin Khattab ya. Lu on blow on. Beginilah jadinya, pembohongan publik secara terang-terangan, pendangkalan ilmu pengetahuan terhadap jemaat yang dipimpinnya, bagaimana nasib jemaatnya, jika seorang petinggi, atau pendeta, atau pemimpin jemaat, atau bapak gembala yang kurang dan minim sekali ilmu pengetahuan, dan gak mempunyai literasi yang cukup mengenai sejarah, kemudian berusaha mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan sejarah, yang seakan-akan dia menguasai ilmu yang terkait. Mungkin saja semua jemaat yang di situ hanya terdiam dan manggut-manggut saja dikarenakan gak sadar telah tertipu oleh pendetanya sendiri. Analisis dari sejumlah deretan kebohongan yang dinarasikan sang pendeta. Pertama, apakah benar ada nama pemimpin umat Islam yang bernama Utsman bin Khattab? Kemudian, apakah benar pemimpin Islam tersebut membangun kembali Bait Allah? Jelas semua narasi yang diucapkan oleh pendeta Risuli Lubis tersebut salah besar dan gak sesuai literasi. Padahal, Umar bin Khattab itu menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada 638 Masehi. Pasukan Islam masuk ke Al-Quds di Yerusalem untuk mengusir tentara penjajah Bizantium Romawi Timur yang lalim. Penduduknya menetapkan syarat, kota suci itu hendaknya diserahkan kepada Umar bin Khattab selaku khalifah kedua setelah Abu Bakar, kepala pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Bukan Utsman bin Khattab, tetapi yang benar adalah Umar bin Khattab. Pemimpin umat Islam tersebut bukan membangun kembali Bait Allah, tetapi lebih mengarah ke penahlukan, atau bisa dibilang mengusir penjajah. Nah, inilah kelucuan pendeta Risuli Lubis, seperti anak-anak yang bermain dokter-dokteran dengan teman-temannya. Kemudian selang beberapa detik kemudian, dia membuka klinik beneran. Jadinya ya, hancur, sehancur-hancurnya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Sekarang, saya akan tampilkan tentang keilmuan pendeta ini, yang terbukti zong, alias besar mulut daripada kepalanya. Simak ya, pasti kalian bakal teredukasi dan terhibur, serta bikin yang sakit langsung sembuh. Saudara, saya mau tanya, waktu itu Nuh, istrinya, dan menantunya, dan anak-anaknya, apakah dia tenang-tenang seperti orang-orang dunia? Tidak! Berapa tahun dia menciptakan batra itu? Haleluya! Kenapa dia nggak tenang? Kenapa nggak santai-santai? Karena dia tahu akan datang air bah. Tapi yang lain kenapa tenang-tenang? Karena dia nggak tahu. Bahkan dikasih tahu tidak mau tahu karena dia tidak percaya. Tapi Nuh, dia tahu. Haleluya. Haleluya. Bahkan zaman itu teknologi belum secanggih sekarang, tetapi Nuh bisa membuat semuanya seperti yang Tuhan katakan. Sekian hasta lebar, sekian hasta panjang, sekian hasta tinggi dan seterusnya. Sama. Luar biasa. Haleluya. Saudara, berapa tahun ya Nuh menciptakan itu ya? Siapa yang tahu ya? Wow, luar biasa. 40 tahun ya. Benar ini ya? Ya, oke lah. Saya belum pernah temukan ayatnya dia menciptakan berapa tahun. Apa saya yang memang kurang baca. Kalau hujannya memang 40 tahun, maksudnya banjirnya ya. Tapi oke lah, yang jelas itu bertahun-tahun dia menciptakan. Kenapa saya katakan demikian? Oh, hujannya 40 hari ya, betul. Oke lah. Saya belum pernah temukan ayatnya dia menciptakan berapa tahun. Apa saya yang memang kurang baca. Kalau hujannya memang 40 tahun, maksudnya banjirnya ya. A few moments later. Oh, hujannya 40 hari ya, betul. Hujannya 40 hari ya. Oh, menciptakannya 40 tahun ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Oh, luar biasa ya. Iya, saya tidak persiapan itu tadi ya. Memang kerjaannya tipu-tipu. Saudara, intinya Kampret. Inilah seperti yang saya analisis.
Saking minimnya ilmu pengetahuan, dikarenakan daya pikir yang lebih rendah daripada suara yang keluar dari mulutnya, akhirnya terbukti dengan lebih pintarnya para jemaat yang melebihi pendetanya. Nggak bahaya tak? Apalagi, Pendeta Risuli Lubis mengatakan dengan jelas, Apa saya yang memang kurang baca? Kalau hujannya memang 40 tahun, maksudnya banjirnya ya. padahal kalau kita cek, kisah Noah di Bible itu tertulis pada di Kejadian 7, pasal 4 yang berbunyi, sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Iya, saya tidak persiapan itu tadi ya. Nah, bagaimana sahabat, pendeta yang lebih mengedepankan asumsi suka-suka? Yah, semoga saja, lebih banyak lagi jemaatnya yang mulai berpikir, dan sadar karena seringnya tertipu dengan pengajarannya yang nggak sesuai dengan yang tertulis. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Haleluya.